yang pertama harus kita lakukan itu registrasi ke Quickie.com. Setelah registrasi kita akan diminta untuk memasukkan URL dari situs yang akan kita lacak. Di sini saya udah buat situsnya, situs dummy edukasi 24. Kita copy, pindahkan ke sini. Setelah itu kita submit. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan, kita bisa ubah detailnya di sini. Ini hostname, URL dari situs yang kita lacak. Ini nickname dari situsnya, kita bisa ubah dengan nama apa aja untuk ditampilkan di dashboard nanti. Terus ini language, saya menggunakan account detail ya, yang saya buat, yang saya set ke bahasa Inggris. Ini time format bisa 12 jam dan 24 jam untuk tampilan waktu di dashboard nanti. Itu saja sih yang penting. Dan ini logbot dan crawlers dan spider ini untuk kalau kita ingin mengikut sertakan juga dengan search engine ke track yang kita lacak. Kalau udah semua, kita tinggal submit. Nah, di sini kita diberikan script JavaScript untuk kita sisipkan di situs kita. Yang paling penting sebenarnya hanya dua script ini, dua baris script ini. Sedangkan yang lainnya ini cuma untuk menampilkan banner kecil dari Quickie. Saya akan kasih lihat perbedaannya. Nah, di WordPress kita, di situs kita, di sini saya pakai WordPress. Kita ada 3 cara sebenarnya, tapi yang di sini yaitu satu situs wide atau untuk seluruh situs dengan menyisipkan di header atau footer situs kita, atau per post atau artikel dengan kita menyisipkan JavaScript tadi ke dalam body artikelnya lewat post. Di sini saya akan tunjukkan dulu perbedaan dari baris tag tadi. Ini saya akan coba sisipkan di sini di salah satu artikel di situs ini. Nah, pada umumnya secara defaultnya itu untuk edit post itu visual editor yang defaultnya. Nah, untuk menyisipkan script tadi, JavaScript tag tadi, JS tag tadi, itu kita ubah ke code editor. Nah, di sini ini udah code editor kok. Kita tinggal sisipkan di sini. Nah, ini yang kita copy dari Quickie tadi. Tinggal kita update. Kita view post, preview. Nah, di sini ini yang gambar Quickie tadi. Nah, di sini ada ini hasilnya. Nah, kita balik ke Quickie. Kita lihat ke dashboard. Di sini kita sudah ada. Terus kalau kita mau lihat konten apa aja yang ini, karena kita cuman
satu page tadi yang kita sisipkan cuman ada musik inspiration yang di sini, musik inspiration terlacak sama Klikit. Di sini view-nya baru satu karena baru satu saya yang view. Nah, perbedaannya dengan yang hanya 2 baris tadi, kita hilangkan baris yang lainnya, hanya menghilangkan gambar banner kliki kecil tadi aja sih. Kita update. Ini kita refresh. Nah, gambarnya jadi hilang kan di sini bannernya. Tapi di sini tetap berjalan. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya cuma 2 baris script ini saja. Nah, selanjutnya saya akan contohkan untuk yang situs wide atau seluruh situs. Ada 2 cara juga untuk menerapkannya. Kita bisa menggunakan plugin. Di sini saya akan contohkan dulu dengan menggunakan plugin. Untuk menggunakan plugin kita harus install yang head and folder injection. Ada banyak di sini yang tersedia sebenarnya. Ini saya udah install ini. Tinggal setelah kita install dan aktivasi, untuk cara installnya, install plugin sih gampang. Tinggal kita add new, dicari, kita cari header and footer. Nah, di sini ada banyak ditampilkan. Kita bisa pilih salah satu yang mana saja. Karena saya udah install tadi, kita pakai yang tinggal klik install aja dan aktivasi nantinya. Nah, setelah terinstall, kita masuk ke setting. Dan header and footer. Nah, di sini ada head untuk di headernya atau setelah tag body, setelah tag closing tag body atau di footer situs kita. Di sini saya contohkan untuk di footer aja. Dan bisa juga untuk di mobile ini, untuk aplikasi mobile web kita bisa di sini, tapi di sini saya contohkan aja yang desktop atau yang melalui browser web. Setelah itu tinggal kita save. Nah, di sini akan ada terlacak ada berapa. Nah, misalkan saya buka halaman lainnya. Oh, sudah publish. Nah, di sini Destruction in Montana udah terlacak juga, yang berarti script yang kita sisipkan di footer ini udah berfungsi. Cara lainnya yang lebih manual adalah dengan melalui theme editor. Yaitu theme editor, di sini kita buat function untuk hooking JavaScript. Di sini ada banyak file CSS dan PHP dan JavaScript. Yang kita cari adalah untuk footer.php dan atau header.php. Nah, ini
sini, kita tambahkan di footer aja. Kita load dulu. Nah, di sini kita akan tulis, saya udah buat, kita sisipkan di yang harus diingat, kita harus sisipkan setelah PHP pembukaan tag PHP ini atau sebelum di bawah sini, sebelum untuk menyisipkannya. Nah, kita sisipkan di atas saja. Ini kodenya fungsi. Ini sebenarnya namanya boleh apa aja. Nah, yang script yang kita copy dari Clicky tadi di sini kita tampilinnya, dan kita tambahkan fungsi bawaan dari WP WordPress itu add action, dan kita spesifikasi ini kemana kita mau nempelkannya. Kalau untuk di header kita tinggal ganti ini WP head jadi WP head, dan ini nama fungsi yang kita buat tadi. Cukup segini aja sih. Setelah itu kita update file. Cuman karena kita udah nempelkan di sana tadi, jadi ini tidak perlu sebenarnya karena kita udah menggunakan plugin tadi. Ya, segitu aja sih. Jadi kita balik lagi ke clickingnya untuk melihat statistiknya. Di sini kita untuk home dia menampilkan semua home dashboard ini, dia menampilkan ini visitornya ada 2. Kita bisa expand untuk unique visitor, new visitor. Terus ini action, apa aja yang dilakukan. Kebetulan action yang dilakukan cuma page view doang. Di sini average actionnya 2, total time kita di situs itu, ini kalau di Google Analytics ini namanya time on site. Ini average time per visit, ini rata-rata, dan ini bounce rate-nya 50% karena dari dua view tadi saya keluar dan masuk lagi, jadi dihitungnya 1 kali keluar, langsung keluar. Nah, di bawah sini kita bisa lihat ini linknya ini kita dia deteksi link dari mana. Ini search-nya kalau kita melakukan pencarian di dalam situs, kalau di Google Analytics ini sebutannya search on site, search inside ya. Nah, ini data geografis dari geolocation dari visitor. Kita bisa lihat kotanya di sini, bisa lihat bahasanya, bisa lihat provider internetnya, dan bisa lihat host name-nya kalau dia dari situs mana gitu. Itu saja. Nah, ini traffic source-nya juga di sini cuma ada direct karena kebetulan untuk akses situs ini saya mengetik langsung di address bar, makanya di sini dihitungnya direct. Selain itu kita bisa di tab spy, ini kita bisa lihat dari mana. Ini kebetulan kecil sekali ini di Indonesia, ini visitornya. Dari mapnya kita bisa lihat ini country-nya Indonesia, city-nya, referernya nggak ada karena direct access. Setelah itu di sini kita bisa lihat lebih detail dari visitornya, dari statistik visitornya. Ini lagi loading.
kita bisa lihat semua di sini nantinya. Terus ini konten, kalau konten ini tentang page kita yang diakses. Page apa aja. Ini page-nya dia ada 2 yang sudah diakses. Terus entrance-nya karena saya masuknya tadi dari musik expression. Terus exit-nya distraction in Montana yang terakhir saya akses. Download masih tidak ada, event tidak ada, media ini semacam audio atau video yang di playback kebetulan tidak ada, jadi masih kosong. Nah di sini eh, di, di, bisa kita lihat akumulasi statistiknya. Terus search. Nah search ini eh, kalau ada yang mencari tadi search engine atau di site search insight ini semua akan ada. Ini ranking SEO-nya kalau ada. Terus link ini semua uh, kita menggunakan, misalnya kita menggunakan pengunjungnya datang menggunakan link apa dari situs mana gitu, termasuk domain asalnya, terus yang terbaru dari mana, yang terbaru dan unik dari mana, terus ini outgoing, kalau kita keluar kita mengklik salah satu link di web page kita untuk menuju ke situs lain. Di situs ini yang disebut outgoing. Platformnya ini kita bisa lihat browsernya, web browser dari yang digunakan oleh pengunjung, terus operating systemnya Windows 10, screen resolutionnya bahkan kita bisa detect juga, dan hardware-nya, kebetulan hardware-nya nggak terdetek di sini. Di sini semua ada visitornya, ada 2, average action-nya 2, average time-nya di sini, total time-nya, bounce rate-nya juga di sini tercatat semua. Ini lokal untuk demografinya, eh, demografi dari eh, visitor kita. Ini semua West Java. Oh, kok salah ya, West Java. Harusnya West Java. Cities, sudah benar. Hostname-nya tidak ada. Present visitor map-nya kita bisa lihat di sini, nanti dia tampilkan map-nya. Nah, ini cukup akurat juga dia tampilin. Itu terus selanjutnya kita di goals ini kita bisa menentukan eh, goals apa yang kita inginkan dari situs kita, termasuk eh, ini target revenue, ini nama nama goalsnya kita pakai apa aja boleh, sebut kita sebut saja page view, total page view, total page view in month atau in week. Nah di sini kita bisa tentukan yang mana page mana yang akan kita lacak. Katakanlah kita ambil yang ini. Gitu. Nah, di sini kita bisa kalau misalnya dalam pemasaran kita bisa ini kan target target eh, target pendapatan yang kita bisa berapa aja. Ini jadi target yang ingin kita capai. Sedangkan di sini biaya yang ingin kita keluarkan. Di sini kita bisa tentukan harus benar-benar sesuai dengan target, dengan cost gitu, atau
eee, lebih dari sekali, atau manual goal kita, eee, buat manual dengan menggunakan, aplikasi CRM yang lain gitu. Nah itu aja, setelah itu di-submit. Terus berikutnya campaign. Kita bisa create campaign baru, campaign pemasaran baru, yang mana gitu. Bisa berdasarkan landing page atau referring, domain yang mengarah ke situs kita. Itu itu aja sih, banyak kita yang bisa kita buat. Terus uptime, ini untuk, mengukur seberapa sering, eee, server kita down atau up, eee, terjadi down, atau berapa lama dia up, bisa diakses maksudnya uptime itu. Itu aja sih, kita bisa tentukan berapa berapa pengecekannya, berapa interval dia mengeceknya, ini bisa, poinnya, nah, semua itu udah, itu aja sih. Terus sosial, ini untuk kebetulan di sini hanya ada Twitter, kita bisa melacak seberapa seberapa banyak yang, datang dari Twitter gitu, pengunjung kita. Terakhir Price ini yang sebelumnya kita di sini kita masukkan ininya, yang data sebelumnya itu, terus dashboard untuk settingan dashboardnya, atau kita ingin membuat dashboard baru, tracking tracking code ini, untuk membuat dashboard baru biasanya kita buat untuk, menentukan, masing-masing goals atau campaign, jadi kita tidak terlalu, eee, campur aduk semuanya. Tracking code yang tadi, visitor tag, dan ini bisa bisa kita untuk yang visitor yang udah kita kenal atau user user, yang terdaftar di situs kita, bisa kita assign nama terhadap, user ID-nya. Ini page-nya, traffic dari page yang mana yang, eee, yang apa, match, cocok dengan URL pattern yang kita tentukan, query pattern, countries, dari mana, traffic datang, dari negara mana itu, referrals ini dari situs mana atau aplikasi mana, dari sosial media atau apa, referennya, atau dari search engine, organization ini dari kalau visitornya, terdaftar di organisasi apa gitu. Ini email report bisa kita setting untuk agar, dia, klikinya mengirim email ke kita hasil dari reportnya. Alert juga untuk menciptakan alert yang bisa, eee eee, saat login. Terus widget ini untuk yang bisa kita, tempelkan juga di situs, itu akan menampilkan, overview dari statistik yang dikumpulkan. Ini widget ini fungsinya. Jadi kita bisa menampilkan segede ini, kita bisa bisa atur ukurannya untuk ditempelkan di, situs kita. Jadi terlihat datanya terupdate terus, dan filter. Ini udah semua. Saya rasa sekian itu saja. Terima kasih.